Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, wali murid SD, SMP, SMA Fatih Bilingual School di acara Parents Orientation Program tahun 2021. Parents Orientation Program atau disingkat dengan POP merupakan salah satu bentuk pengenalan program sekolah kepada para wali siswa. Tahun ini POP diadakan secara daring atau online yang disiarkan secara live melalui YouTube dan dirangkum dalam 14 topik. POP akan menjelaskan secara rinci dan menyeluruh program-program penunjang kegiatan belajar mengajar, baik selama online learning maupun offline di sekolah. Dengan adanya POP, pihak sekolah dan orang tua dapat bekerja sama lebih erat dalam mendidik para siswa untuk menjadi insan-insan terbaik penerus bangsa Indonesia. Tujuan POP adalah membangun sinergi positif antara wali siswa dan sekolah sehingga tercipta atmosfer yang baik bagi para siswa untuk selalu belajar dan berkembang ketika di sekolah maupun di rumah. Baik Bapak Ibu, sesi kali ini kita akan membahas tentang karakter education yang akan disampaikan oleh Miss Tia Febriana. Sebelum memulai, saya akan membacakan sedikit profil pemateri kita hari ini. Miss Tia Febriana SPD. Beliau berasal dari Pekanbadak, Aceh Besar. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan Matematika. Saat ini beliau bertugas sebagai guru math sekaligus guidance counselor di SD Fatih Bilingual School. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari pemateri kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian ke program Parents Orientation Program tahun 2021. Perkenalkan, saya Tia Febriana selaku konselor SD Fatih Bilingual School. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan mengenai karakter education yang ada di SD Fatih Bilingual School. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi pendidikan karakter ini adalah untuk membantu anak-anak untuk merasakan nilai-nilai yang baik, mau dan mampu melakukan nilai-nilai yang baik tersebut. Pembentukan karakter pribadi anak atau karakter building sebaiknya diterapkan sejak di usia dini. Atau kalau di satuan pendidikan bisa diterapkan sejak sekolah dasar, karena pada usia dini ini sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Di usia dini, anak-anak masih berusaha untuk mengontrol emosinya, masih berusaha untuk berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itu sangat penting karakter building diterapkan sejak usia dini atau di sekolah dasar. Pendidikan karakter pada anak usia dini dapat mengantarkan anak pada kematangan dalam mengolah emosi. Kecerdasan emosi adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak usia dini dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan, baik secara akademis maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan karakter akan memperkuat pondasi diri dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Dalam hal ini, jika karakter anak sudah dibangun dengan kuat sejak kecil dan diisi dengan nilai-nilai yang positif, maka dia atau anak tersebut tidak akan terbawa oleh arus keburukan dengan perubahan zaman. Maka apa yang akan terjadi jika pendidikan karakter diabaikan sejak dini atau sejak anak berusia kecil? Maka sering kali kita melihat kasus-kasus penyimpangan karakter, seperti kasus bully dan banyak kasus penyimpangan karakter yang lainnya. Hal ini tentunya adalah karena kurangnya pendidikan karakter sejak anak berusia dini. Merujuk pada hal ini, Sekolah Fatih memfokuskan pendidikan karakter dapat berjalan beriringan dengan pendidikan akademik, sehingga kedua hal ini dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika kedua hal ini dapat terwujud, diharapkan dapat terlahir generasi masa depan yang berintegritas, sukses, dan memiliki karakter yang kuat. Di Sekolah Fatih, pendidikan karakter ditargetkan pada 3 subjek yang saling berkaitan. Yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah orang tua atau wali murid. Dalam mendidik karakter anak, guru dan orang tua juga dituntut untuk terus belajar agar nilai karakter yang ditanamkan ke anak berupa nilai-nilai yang positif. Kita akan membahas subjek yang pertama, yaitu siswa. Dalam perkembangan karakter siswa, sekolah menyediakan
atau memfasilitasi beberapa program dalam pendidikan karakter. Di antaranya yang pertama adalah guidance lesson. Guidance lesson ini adalah pembelajaran yang memfokuskan pada pendidikan karakter. Dan di Sekolah Fatih, guidance lesson difokuskan pada social emotional learning. Karena seperti yang kita tahu, pada anak usia dini mereka masih mengalami struggle dalam mengendalikan dan mengatasi emosi mereka. Adapun social emotional learning ini adalah metode yang digunakan dalam tumbuh kembang anak dengan mengajarkan keterampilan siswa seperti pengaturan diri, ketekunan, rasa empati, kesadaran diri, dan perhatian penuh. Mengapa kita fokus pada social emotional learning? Karena social emotional learning memiliki manfaat praktis untuk kelas dengan mengajarkan siswa untuk mengatur emosi mereka, memperhatikan dan bekerja dengan baik dengan rekan-rekan mereka. Tapi lebih dari itu, SEL atau Social Emotional Learning telah terbukti meningkatkan nilai ujian dan nilai siswa dan mendukung kesejahteraan mental dan fisik anak-anak didik tersebut. Untuk Social Emotional Learning ini sendiri, kita tidak sembarangan mengambil modul dari internet maupun dari sumber lainnya. Kita mengambil dari sumber terpercaya yang memang sudah ada modul-modulnya dan terbukti baik untuk ditanamkan pada anak-anak sekolah dasar. Adapun modul tersebut terdapat 5 unit. Yang pertama, pada tahun pertama anak-anak akan diajarkan mengenai keanekaragaman dan inklusi. Yang kedua, anak-anak juga akan diajarkan mengenai rasa empati dan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga akan mempelajari bagaimana berkomunikasi dalam sosial. Yang keempat, anak-anak akan belajar tentang penyelesaian atau pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adalah tentang hubungan dengan teman sejawat. Dalam social emotional learning ini, anak-anak akan belajar sambil bermain. Karena dalam modul ini juga disediakan beberapa permainan seperti kartu permainan yang berisi instruksi-instruksi atau kasus-kasus yang akan didiskusikan bersama oleh anak-anak dan wali kelas. Salah satu contohnya adalah kartu tentang bully, di mana di kartu permainan ini diberikan beberapa kasus, kemudian anak-anak dan wali kelas diminta untuk berpikir. Jika muncul beberapa kejadian dalam kasus tersebut, maka mereka akan diminta oleh wali kelasnya untuk menilai apakah aksi tersebut positif atau negatif. Dengan pembelajaran semacam ini atau belajar sambil bermain, anak-anak dengan berpikir berbagai macam kasus, dengan meneliti berbagai macam kasus, mereka juga dapat mengembangkan skill pemecahan masalahnya. Kemudian adapun program kedua yaitu morning meeting. Morning meeting ini dilakukan setiap pagi selama 20 menit antara wali kelas dan anak-anak kelasnya, di mana setiap harinya terdapat program yang berbeda. Pada hari Senin, semua anak-anak akan melakukan upacara bersama. Kemudian pada hari Selasa, mereka memiliki program membaca bersama, di mana bacaan telah disediakan oleh wali kelasnya. Setelah mereka membaca, mereka akan mendiskusikan dan mengambil nilai-nilai moral yang baik dari bacaan tersebut. Kemudian pada hari Rabu, anak-anak akan melakukan program meet up. Di mana meet up ini adalah pertemuan antara wali kelas dan anak-anak selama 20 menit di pagi hari untuk sekedar menyapa, menyambut hari bersama, dan saling berkomunikasi. Kemudian pada hari Kamis, ada value-based education. Di value-based education ini juga anak-anak akan ditanamkan nilai-nilai dasar yang positif, di mana berdasarkan 6 modul yang ada, yaitu yang pertama kesehatan dan kebersihan, kemudian yang kedua adalah ketulusan dan kasih sayang, yang ketiga tanggung jawab dan menabung, yang keempat kejujuran dan persahabatan, yang kelima yaitu kesabaran dan kerja keras, yang keenam yaitu cinta dan saling menghormati. Kemudian pada hari Jumat morning meeting, semua anak-anak akan membaca Yasin bersama. Jika pembelajaran dilakukan dengan mode offline, anak-anak akan berkumpul di lapangan dan membawa Yasin, kemudian membaca bersama dengan dipimpin oleh guru agama mereka.
apabila online, semua anak-anak akan berkumpul di satu link Zoom dan mereka akan membaca Yasin bersama. Kemudian adapun program lainnya, yaitu program ketiga, yaitu TAQ. TAQ ini adalah program tahfiz dan tahsin yang mana dilakukan setiap minggunya untuk setiap kelas selama 2 jam pelajaran. Nah, di sini tiap kelas akan dibagi beberapa kelompok yang kemudian akan terdapat juga 4-5 pengajar. Di sini guru-guru akan fokus mengajarkan anak-anak dalam melancarkan bacaan mengajinya atau bacaan Al-Qur'annya dan juga hafalan. Adapun tiap kelasnya memiliki target hafalan yang berbeda-beda pula. Kemudian program terakhir yaitu pendekatan dengan siswa. Pendekatan dengan siswa ini sangat penting dilakukan karena seperti yang kita tahu, tidak semua anak itu aktif dalam kelompok. Jadi perlu dilakukan pendekatan khusus untuk beberapa siswa. Maka adapun dalam pendekatan dengan siswa ini dilakukan beberapa hal oleh wali kelas kepada anak didiknya. Yang pertama adalah one on one. One on one adalah di mana wali kelas berbicara atau berkomunikasi atau melakukan quality time dengan anak didiknya satu persatu. Biasanya anak yang tidak aktif dalam kelompok, ketika berbicara hanya one on one dengan wali kelasnya, dia akan lebih aktif dan lebih jujur dalam mengemukakan apa yang dirasakannya kepada wali kelasnya. Kemudian yang kedua adalah parents call. Parents call adalah di mana wali kelas aktif menghubungi orang tua untuk menanyakan perkembangan anak selama di rumah. Terlebih dalam pembelajaran online ini, karena anak-anak di rumah, maka wali kelas bisa mendapat informasi lebih mengenai anak didiknya melalui orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu parents home visit, atau jika selama online ini kita sebut juga sebagai parents home virtual visit. Maka dalam visiting ini yang pertama bertujuan untuk silaturahmi atau menyambung tali ukhuwah dengan orang tua dan sekolah. Kemudian di sini juga dibahas beberapa hal mengenai anak dan mengenai sekolah. Kemudian yang terakhir yang wali kelas lakukan bersama anak-anak yaitu kelas activity. Kelas activity ini bisa berupa bermain bersama, mengobrol bersama, dan banyak kegiatan lainnya. Adapun program lainnya yang tidak termasuk dari 4 program yang tadi adalah yang pertama ada program khusus kelas 6. Maka untuk kelas 6 kita memiliki program khusus yaitu webinar. Webinar ini memiliki banyak tema seperti motivasi belajar, career counseling, dan lain sebagainya. Dan webinar ini dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 11 WIB. Kemudian adapun program yang lain yang kedua yaitu short course atau ekskul. Ekskulnya bisa berupa animasi, kemudian pembelajaran gitar, puisi, basket, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, program rutin yang kita lakukan setiap akhir semester yaitu reading camp. Biasanya dilakukan di akhir tahun, yaitu di bulan 12 sebelum libur semester ganjil, dan satu lagi adalah Ramadan camp. Di mana dalam reading camp ini, anak-anak beserta guru-guru akan membaca, berdiskusi, bermain bersama, serta beribadah bersama. Kemudian adapun program lainnya yaitu social activity. Social activity yang kerap kali dilakukan oleh anak-anak kita di Sekolah Fatih yaitu market day, charity, dan juga kepanti asuhan. Biasanya charity-nya berupa mengumpulkan sumbangan yang akan disalurkan kepada panti asuhan, kepada anak yatim, atau kepada orang yang membutuhkan. Kemudian kita akan membahas subjek kedua dalam pendidikan karakter di sekolah, yaitu guru. Guru-guru sangat berperan penting dalam pendidikan karakter anak-anak di sekolah. Untuk itu, setiap akhir semester, guru-guru Fatih mengikuti pelatihan yang berfokus pada pendidikan karakter anak usia dini dan sekolah dasar. Dengan bekal yang diperoleh dari pelatihan tersebut, maka proses pendidikan karakter di sekolah dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Selain itu, guru-guru juga setiap minggunya mengadakan kegiatan keagamaan dengan semua guru untuk menambah wawasan dan ilmunya. Guru-guru juga memiliki program membaca dan berdiskusi bersama setiap minggunya.
Kemudian kita akan membahas subjek ketiga dalam pendidikan karakter, yaitu orang tua. Subjek yang paling berperan pada pendidikan karakter anak sejak usia dini adalah orang tua si anak tersebut. Karena orang tua adalah sekolah pertamanya. Untuk itu, sebagai sekolah pertama anak-anak, orang tua juga harus terus belajar agar dapat mendidik anak-anak dengan karakter-karakter positif yang kuat, serta bisa menjadi contoh teladan terbaik bagi anak-anaknya. Dalam hal ini, sekolah memfasilitasi sebuah wadah yang disebut dengan Parents Club atau Parents Relation, di mana Parents Club ini merupakan tempat berkumpul, bersilaturahmi, satu orang tua dengan orang tua lainnya. Terdapat banyak program di dalamnya, diantaranya adalah webinar dengan tema-tema yang sangat menarik, baik tentang parenting, kesehatan anak, dan banyak lainnya. Selain webinar, juga terdapat kegiatan atau program-program yang lain seperti pengajian mingguan, belajar bersama, berdiskusi bersama, maupun kelas masak bersama. Kemudian, sekolah juga sangat terbuka jika ada daripada orang tua yang ingin menjadi pemateri di bidang ahlinya untuk berbagi bersama orang tua lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan pada sesi Karakter Education ini. Semoga dapat bermanfaat. Mari sama-sama kita terus belajar demi anak-anak kita, karena sesungguhnya mendidik bukanlah sekedar mendikte sebuah bacaan atau ilmu, tetapi juga dengan menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anak didik kita. Kendi air yang kosong tidak mungkin bisa mengisi gelas-gelas. Kendi air harus diisi dengan air yang baik dan berkualitas, agar air yang dituangkan ke gelas-gelas juga baik dan berkualitas. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Tia Febriana atas pemaparannya. Semoga bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu terkait tentang karakter education atau pendidikan karakter yang ada di SD Fatih Bilingual School. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sebelum kita tutup sesi kita kali ini, sedikit saya rangkum kesimpulan dari pemaparan materi yang telah disampaikan tadi. Pendidikan karakter sangatlah penting diterapkan sejak usia dini, karena pada usia dini anak-anak sedang mengembangkan dan membentuk karakternya. Jika sejak dini pembentukan karakternya dikembangkan dengan hal yang baik dan positif, maka karakter-karakter positif yang dikembangkan akan melekat hingga ia dewasa nanti. Kurangnya pendidikan karakter sejak usia dini akan menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan karakter seperti kasus bully yang terjadi di satuan pendidikan serta kasus penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Pendidikan karakter tidak hanya ditargetkan untuk anak saja. Guru dan orang tua juga harus belajar dan bekerja sama serta saling mendukung demi tercapainya generasi berkarakter positif. Demikianlah sesi kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di sesi Parents Orientation Program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.